bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum PB NWDI Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi, Rais Am PB Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, Bapak Sekjen PB NWDI, Pak Nasihun beserta jajarannya, Pak Sekjen Forum Persahabatan Ormas Islam, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, para masyayikh, para ulama, para asatizah yang telah berkenan hadir pada kesempatan seminar pagi hari ini. Atas nama Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, saya mohon izin dari Ketua OIAA, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan ini. Ini hanya soal peran saja. Saya harus berbagi dengan beliau. Sejatinya cukup beliau yang berbicara atas nama NWDI dan OIAA. Namun karena kegiatan ini merupakan kerjasama antara PB NWDI dengan OIAA, maka saya harus berbagi peran dengan beliau dan menyampaikan sambutan atas nama OIAA Cabang Indonesia. Terus terang, sejak pertama kali saya mendengar keinginan teman-teman yang ada di Jakarta, kemudian Jawa Barat dan Banten untuk memperkenalkan hizib dan tarekat hizib Nahdlatul Watan yang merupakan warisan spiritual dari Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saya menyambut baik ide dan inisiatif tersebut yang kita bicarakan saat berhalal bihalal di Hotel Sofyan pada saat itu. Bahkan berkembang sampai ingin menyelenggarakan Indonesia berhizib. Namun karena pertimbangan satu dan lain hal, kita undur dalam waktu yang nanti akan ditentukan. Mengapa tema ini sangat penting? Karena kita sekarang hidup di era disrupsi, kita hidup di era globalisasi. Yang kita tahu, dalam hal ini peradaban yang dikembangkan itu adalah peradaban yang bertumpu pada materialisme. Spiritualitas tergerus, spiritualitas terpinggirkan. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, kita dipacu untuk mencapai target-target yang harus terukur secara material. Oleh karenanya, kesempatan kita memperkenalkan hizib dan tarekat hizib ini sebenarnya adalah untuk mengingatkan masyarakat kita bahwa ada aspek lain yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu spiritualitas. Jadi pentingnya kita memperkenalkan tasawuf itu adalah untuk membentengi masyarakat kita dari tergerusnya unsur spiritualitas dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi membentengi diri dengan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai akhlak. Karena tasawuf itu pada hakikatnya adalah as-suluk wal akhlak. Dan tarekat itu adalah jalannya. Hizib itu adalah wiridnya yang biasa kita lakukan secara berjamaah di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ilmu. Jadi kita ingin memperkenalkan hizib dan tarekat hizib ini sekaligus juga membentengi dan membekali diri kita, masyarakat kita, keluarga kita
dengan nilai-nilai spiritualitas, sehingga ada keseimbangan dalam hidup kita ini antara unsur material dengan unsur spiritual yang membuat kita lebih tangguh lagi menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja atas nama Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, sebagaimana terpampang foto Fadilatul Imam Al-Akbar Syekhul Azhar Profesor Dr. Ahmad At-Tayyib, dalam banyak kesempatan beliau selalu mengingatkan. Saya kira inilah yang menjadi titik perjumpaan antara NWDI dengan Al-Azhar, dan Tuan Guru Bajang juga dalam berbagai kesempatan dengan menghadirkan para ulama dan masyayikh dari Al-Azhar sesungguhnya ingin menegaskan bahwa ada titik perjumpaan antara NWDI dengan Al-Azhar, yaitu yang sering dikemukakan oleh Fadilatul Imam misalnya, bahwa keilmuan yang dikembangkan oleh Al-Azhar, pendidikan dan pengajaran yang dikembangkan oleh Al-Azhar itu bertumpu pada 3 hal. Yang pertama, ilmu-ilmu yang bersifat nas atau yang bersumber dari wahyu. Yang kedua adalah ilmu-ilmu yang bertumpu pada al-aql. Jadi rasionalitas itu diperlukan dalam beragama. Dan yang ketiga adalah ilmu-ilmu yang bersifat zauqi. Jadi ada al-his atau an-nas atau al-wahy, lalu ada al-aql, lalu ada al-zauq. Saya kira peradaban manusia sekarang ini yang banyak bertumpu pada aspek, ini kan pada aspek rasionalitasnya. Unsur wahyu, unsur nas dalam peradaban sekuler itu diabaikan. Apalagi yang bersifat zauq. Saya ingat dulu seorang ulama dan cendekiawan besar, Wahiduddin Khan, ketika mengkritik sistem pendidikan yang ada di dunia Islam adalah kemunduran yang terjadi itu karena mengabaikan unsur az-zauq ini. Pendidikan itu hanya transformasi knowledge. Tetapi unsur zauq, unsur tarbiyah itu yang sering dilupakan. Dan dulu ketika di awal abad ke-20, seorang reformis tokoh dunia Islam, Al-Imam Muhammad Abduh, dia melakukan upaya reformasi besar-besaran di Al-Azhar. Saat itu dia bergumam, tentu tantangannya tidak mudah. Al-Azhar itu sudah ribuan tahun. Tantangannya tidak mudah. Lalu dia berkata kepada muridnya, Syekh Muhammad Rashid Ridho, kalau saya berputus asa dalam melakukan reformasi di Al-Azhar, maka saya akan ambil 10 anak muda untuk saya didik dengan tarbiyah sehari-hari. Kata Muhammad Rashid Ridho, kalau itu terjadi dan dia lakukan, itu akan menjadi tinggalan dia yang sangat berarti. Artinya apa? Pendidikan yang bertumpu pada aspek ruhiyah, nilai-nilai spiritualitas, dengan pendekatan tasawuf ini, inilah yang akan membentuk rijal. Maka sampai sekarang Maulana Syekh yang juga dijuluki dengan Abul Madaris, madrasahnya itu adalah untuk tarbiyah. Dan alhamdulillah sampai sekarang, insya Allah daiman abadan ila yaumiddin, tarbiyah beliau akan terus berkembang fil alamin insya Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan terutama kepada panitia yang sejak awal tidak henti-henti. Ini luar biasa Tuan Guru Muslihan ini, siang malam ya berkomunikasi demi mensukseskan kegiatan ini, walaupun ada sejumlah kendala, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan bisa berlangsung sampai akhir nanti. Terima kasih juga kepada Tuan Guru Bajang yang sejak awal ketika kita komunikasikan dan konsultasikan mendukung penuh acara ini, dan nanti kita akan dengarkan bersama keynote speech dari beliau. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.